Ran, kok Atta lama banget ya? Menurut gue harusnya nggak selama ini dia udah nyampe kantor lagi dong. Ini belum sampai-sampai. Dari tadi gue WA, gue tanya dia sampai mana tapi nggak dibales-bales Ki. Ini sekarang malah istrinya yang nelpon. Halo Cid. Jadi kalian udah sampai di kantor, tapi Atta tiba-tiba sakit kepala kayak mau pingsan dan dia malah balik. Ya udah oke, nggak apa-apa, that's fine Cid. Mendingan Atta istirahat dulu ya. Lo tolong jagain dia ya Cid. Thank you. Atta sakit. Citra barusan bilang, sebenarnya mereka udah sampai di bawah, tapi tiba-tiba Atta sakit kepala, dia kayak mau pingsan, terus mereka balik. Bentar deh, sorry nih gue jadi negative thinking. Menurut lo itu bener atau cuma triknya Atta supaya menghindari kita berdua sekarang? Ya, kalau gue rasa sih Gi, nggak mungkin juga kan kalau Citra sampai bohong kayak gini. Dan menurut gue lo jangan terlalu negative thinking sama Atta. Mungkin kan dia emang beneran sakit dan butuh istirahat. Atta, bentar, gue pengen ngomong sama lo. Apaan sih, Ji? Ya udah sih, tinggal ngomong. Lo jujur sama gue. Lo ada masalah apa sih? Gue perhatiin per hari ini tuh mulai dari masuk kantor sampai meeting sifat lo tuh beda ke gue. Kayak ada yang ganjel, kenapa sih? Kalau menurut gue sih perasaan lu aja sih itu mah. Tak, lo nggak bisa bohong dari gue. Mungkin kalau dari yang lain bisa. Kita berteman udah bertahun-tahun. Gue hafal karakter lo. Maksud gue gini, kalau emang ada sesuatu yang salah dari gue atau ada sesuatu yang lo nggak suka dari gue, lo ngomong aja. Kasih tahu, sharing. Karena kita bukan cuma sekedar rekan kerja, tak, kita sahabat. Gak enak loh kalau jadi kayak gini. Iya, bener, kita emang sahabat. Tapi lu lihat sendiri, saat gue lagi susah emang lu ada? Enggak kan? Gue tetap sendiri. Jadi menurut gue buat apa gue sharing sama lu? Kenapa gue punya feeling kalau Atta yang bikin semua kekacauan ini ya? Lo tau kan, gimana rasanya mencintai seseorang dan lo takut kehilangan cinta itu. Itu yang gue rasain sekarang. Gue takut kehilangan Mel. Begitu juga lo sama Pangeran. Gue cuma mau perjuangkan cinta gue, apapun caranya. Tapi masalahnya, Ki, gue sama Pangeran itu saling mencintai. Sedangkan cinta lo ke Mel itu bertepuk sebelah tangan. Sorry to say, but Mel itu gak cinta sama lo. Dan kalau gitu caranya, hidup kalian berdua juga gak akan bisa bahagia. Sorry Put, ternyata kita beda paham. Daripada lo buang-buang waktu, mendingan sekarang lo pulang. Ki, lo pikirin baik-baik ya omongan gue. Karena gue sayang sama lo, gue juga sayang sama Mel. Dan gue mau hidup kalian berdua nantinya bahagia. Kalau lo mau hidup gue bahagia, harusnya lo dukung pernikahan gue sama Mel. Karena cuma itu yang bisa bikin gue bahagia. Orang-orang yang gue sayangi selalu pergi ninggalin gue. Mama meninggal dengan sangat tragis. Di saat gue udah mulai bisa menerima dia, Naomi juga pergi ninggalin gue. Gue juga pengen merasakan cinta seperti yang dirasakan orang-orang. Itu sebabnya gue memperjuangkan Mel. Gue harap dia bisa mencintai gue.
dan bisa menjadi pendamping hidup gue selama-lamanya. Dari dulu Rizky emang gak pernah beruntung soal cinta. Itu kenapa dia segitu terobsesinya sama Mel. Tapi gue gak bisa biarin Rizky terus dibutakan cinta kayak gini. Gue harus selamatin dia sebelum dia tersesat semakin jauh. Gimana, Put? Boski mau dengerin omongan lo nggak? Rizky tetap aja pada pendirian dia. Dia gak mau dengerin apa yang gue bilang. Bahkan dia ngusir gue karena kita beda paham. Tuh kan bener dugaan gue. Dia pasti nggak mau tuh dengerin kita semua. Tapi dia kayak gitu, itu semua karena dia selalu ditinggalin sama orang yang dia cintain. Dulu ditinggalin sama mamanya, terus ditinggalin juga sama Naomi. Tapi kesian Mel, Put. Tadi Mel sempet nelfon gue. Dia bilang dia tadi ketemu sama Tristan, terus tiba-tiba aja ada anak buahnya Rizky yang maksa mereka pisah. Terus anak buahnya Rizky nggak apa-apain Tristan kan? Mel nggak tahu, soalnya kan tadi Om Raymond langsung jemput paksa Mel untuk pulang. Mel ngerasa Om Raymond itu nggak ngebelain dia sama Tristan, soalnya Om Raymond nggak bertindak tegas sama Rizky. Tapi Bapak juga serba salah lah. Kalau Bapak tegas ke Rizky, bisa aja Bapak kehilangan perusahaannya. Harusnya Mel ngertiin Bapak juga, nggak bisa nyalahin Bapak terus. Nggak tahu Aput, menurut gue ini udah terlalu complicated. Kasian Bapak, dia pasti lagi bingung banget sekarang. Harus ngurusin perusahaan dan juga harus jaga perasaannya Mel. Istri. Yuk. Aku udah bikinin teh hangat buat kamu. Siapa tahu dengan itu kan bisa bikin kamu jadi lebih sehat. Yuk. Makasih, Sri. Buat ya. Pelan-pelan. Hati-hati. Utut. Duduk sini aja. Bisa. Ya, ambil. Sayang. Nih, minum dulu. Hah? Suami, kamu kenapa sih tadi tiba-tiba pingsan? Terus kelengengan kayak gitu? Kamu lagi ada banyak masalah? Hah? Kalau misalnya kamu ada banyak masalah, kamu cerita dong ke aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku nggak apa-apa kok, sayang. Cuma aku boleh minta tolong nggak? Beliin aku obat sakit perut sama obat sakit kepala ya. Soalnya tadi aku sempat nyari-nyari juga nggak sempat. Ya udah, ntar nanti aku beliin ya buat kamu. Yang penting sekarang kamu istirahat aja kalau gitu. Oke? Ya udah, aku bantu lagi ya. Nggak mau minum lagi. Nggak usah. Hati-hati. Istirahat lagi ya. Mataku masih kunang-kunang sedikit nih. Makanya istirahat.
Aku yakin Atta pasti lagi ada masalah sampai dia drop kayak gini. Tapi dia nggak mau cerita ke aku. Dari kemarin Atta terus pegangin HP-nya, kayak ngerasa insecure gitu. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Gue gak mungkin terus-terusan ngindar dari Pangeran dan Gio. Tapi gimana caranya gue bisa yakinin mereka soal vendor-vendor itu ya? Setelah gue cek semua file-file yang ada di sini, emang bener sih Gi. Di sini banyak banget hal-hal yang nggak dicantumin sama Atta. Entah dia lupa, entah dia sengaja nggak masukin, tapi ini banyak banget yang misinformation. Gue nggak nyalahin staff kita sih, kalau mereka banyak yang bilang kalau Atta nggak transparan. Ya makanya sesuai feeling gue. Kita harus temuin Atta, harus minta pertanggungjawaban dia, karena kita harus dapat jawabannya langsung dari dia. Ya, dan gue juga ngerasa perusahaan kita banyak banget terima vendor. Tapi banyak dari vendor-vendor itu yang nggak jelas juga. Ya kan? Jadi terlihat kayak vendor-vendor bodong gitu. Sejauh yang gue tahu, awalnya setiap kita bekerja sama vendor-vendor tersebut, semuanya lancar, semuanya bagus, semuanya baik. Kedua belah pihak diuntungkan, bahkan mereka tuh sampai sepercaya itu sama kita. Tapi lo tahu, setelah kejadian ini semua menjadi titik balik buat gue, menjadi sebuah bumerang buat kita. Ya semua jadi kacau balau kayak sekarang. Kayaknya aku harus ngomong secara personal sama Atta.